المتقون حيث يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khairu ma fi hadzal yaum wa khairu ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ma'asyiral muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Muqtadin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini begitu banyak, begitu besar limpahan nikmat, rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita bisa hadir di masjid yang tercinta ini dalam rangka untuk menunaikan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan sehingga sampai akhir hayat kita dapat menunaikan sholat, ibadah sholat ini dengan cara terbaik, kita kerjakan berjamaah ala waktiha. Amin ya robbal alamin. Kemarin Pak saya ada kajian di Masjid Al-Hidayah Tanjung Anom Ngetan gitu ya. Itu diceritakan pas sholat duhur kemarin hari Kamis itu. Rakaat pertama ada salah seorang jamaah itu pas sholat jatuh meninggal, ya kan seperti itu. Jadi nek nopo naminipun cerita dari jamaah yang lain, nggak ada tanda apa-apa Ustaz ya kan. Jadi nggak sakit, nggak apa ya kan seperti itu. Ya, cuma kemudian pas sholat tiba-tiba jatuh meninggal. Ya. Satu sisi sebuah peringatan nih untuk kita semua ya, bahwa kematian itu datang tiba-tiba, ya kan? Kematian datang tiba-tiba, menghampiri orang yang sakit, menghampiri orang yang sehat, ya, menghampiri yang tua, menghampiri yang muda, ya kan? Semuanya pantas, ya kan? Kemudian yang kedua, satu sisi kita juga, masya Allah, kematian yang sangat indah, ya. Meninggal ketika sedang dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa namanya, suatu yang pelajaran yang sangat berharga sekali ya. Bagaimana nanti kita menutup usia dalam kondisi seperti apa ya kita nanti ya kan. Artinya orang-orang yang meninggal sedang dia dalam keadaan taat ya, sedang dalam keadaan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, secara zahir itu kematian yang sangat indah sekali, ya kan? Kematian yang sangat indah sekali. Maka tentunya kita hanya bisa berharap, kita terus berusaha ya untuk kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nanti Allah memanggil kita, Allah mewafatkan kita sedang kita dalam ketaatan kepadanya. Amin Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, kemudian selanjutnya pada kesempatan pagi hari ini saya akan membawakan sebuah penggalan kisah ya dari Sayyidina wa Maulana ya Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, sepenggal kisah sebelum beliau kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Al-Khattab ya, khalifah kedua, seorang yang keislamannya adalah jawaban daripada doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih berada di Makkah. Ya, Islam dalam kondisi yang sangat lemah. Rasulullah berharap sekiranya ada seorang tokoh dari Quraisy ya yang masuk Islam,
niscaya keislamannya akan menguatkan kaum muslimin. Maka Rasulullah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ayyid hadzal din bi ihda umarain. Ya Allah, kuatkanlah agama ini, kuatkanlah eksistensi daripada Islam ini dengan keislaman satu dari dua Umar. Ya, terkenal ketika itu ada Umar ibnu Hisham, ya, dan Umar ibnu Khattab, ya, Abu Jahal yang sultan. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih memilih, ya, hidayah itu sampai kepada Umar ibnu Khattab. Ya, sehingga Umar lah yang terpilih untuk kemudian beliau masuk Islam, dan keislamannya benar-benar, ya, yu'ayyid hadzal din, ya, menguatkan Islam ini. Ya, jadi Islam lebih bisa menegakkan, ya, dadanya, ya kan, seperti itu, ya, di tengah-tengah masyarakat musyrikin Quraisy, seperti itu, ya, karena ketokohannya, karena keberaniannya, seperti itu, ya, daripada sosok Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan sampai ketika datang perintah untuk hijrah, ya, dari Makkah menuju Madinah, banyak dari para sahabat itu yang hijrahnya secara sembunyi-sembunyi, ya kan, di waktu malam mereka meninggalkan Makkah, atau di waktu siang ketika sedang sepi, ya kan, seperti itu. Umar ini malah enggak, dia memberikan maklumat kepada orang-orang musyrik, ya kan, bahwa beliau ingin berangkat hijrah. Ya, siapa yang ingin anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, ya, silahkan hadang Umar, ya, ya, di pintu gerbang keluar Makkah, mungkin seperti itu, ya kan. Ya, ini bagaimana keberanian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, pikirannya ataupun ketika beliau di masa jahiliyah sangat tegas, keras, ya kan, seperti itu. Tegas dan kerasnya ini juga menguatkan Islam. Ketika beliau sudah masuk Islam, maka benar-benar, ya, keberadaannya menguatkan dinul Islam ini. Kemudian juga Umar bin Khattab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang ya, dalam sebagian orang, ya, doanya Umar ini kok nggak wajar, ya kan, seperti itu, ya, ya, nggak wajar. Tapi demikianlah Umar, ya, segala bentuk kemustahilan, ya, itu bagi seorang hamba, ya, tapi mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Umar itu berdoa, Pak, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala berkenaan tentang nanti, ya, akhir daripada kehidupan beliau. Ya, Allahumma rzuqna syahadah, ya, fi madinati nabiyyik au kama qala. Ya. Jadi Umar itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan asyahadah, ya, mati syahid. Tapi mati syahidnya tidak di medan perang, ya kan? Mati syahidnya di kota Madinah, ya, kota yang aman. Ya, ketika itu Madinah menjadi ibu kota, ya kan? Ibu kota negara Islam, pemerintahan Islam pada masa itu. Sedangkan front peperangan itu sana, ya, ada di Syam, ada di ada di Persia, ya kan, seperti itu. Madinah kota yang aman, pusat pemerintahan. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdoa kepada Allah supaya Allah menganugerahkan kepada beliau asyahadah, mati syahid. Seperti itu, ya, mati syahid. Ini agak unik, ya kan? Mati syahid, minta mati syahid tapi di tempat yang aman. Ya, dan kuasa Allah Subhanahu wa taala, ya, dan akhirnya Allah mengabulkan doa daripada Umar bin Khattab ini sebab daripada kematiannya, ya, yaitu pada saat beliau sedang mengerjakan sholat, ya, beliau menjadi imam, tiba-tiba ada seorang majusi, ya, yang menyamar menjadi seorang muslim, seperti itu, karena kemarahannya, kebenciannya, ya, negeri mereka, negerinya, ya kan, Persia Raya ini kemudian ditaklukkan oleh Umar bin Khattab, ya, ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Dia maju menyelinap di antara barisan sholat kaum muslimin, kemudian menikamkan dengan sebilah pisau,
ya beberapa tikaman kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seperti itu. Nah, inilah. Sama rahimakumullah, maka dikisahkan ini menarik ya tentang detik-detik akhir daripada sebelum meninggalnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Indamatu ina Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, pada saat pasca kejadian itu tadi sebelum meninggal, pasca Umar bin Khattab radhiyallahu an itu ditikam, ya, oleh seorang majusi tadi, Abu Lu'lu'ah, ya, ditikam seperti itu. Kemudian beberapa hari kemudian Sayyidina Umar ini Amirul Mukminin dirawat, ya, dirawat oleh seorang tabib, oleh seorang dokter. Utiya ilaihi bil halib liyashrabahu, ya, kemudian didatangkan kepada Amirul Mukminin, ya, satu gelas atau satu wadah, ya, satu gelas susu, ya, supaya beliau minum seperti itu, ya. Beliau dalam perawatan tadi kemudian beliau dikasih segelas susu. Apa yang terjadi? Falamma syarabahu kharajal halib min hadiratihi, ya, min hasiratihi. Tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminum halib tadi, susu tadi, ya, apa yang terjadi, Pak? Susu itu kemudian merembes, ya, di bagian perutnya, ya kan? Artinya apa? Luka yang sangat parah, ya. Jadi tikaman daripada Abu Lu'lu'ah tadi mengenai usus beliau, ya, ataupun lambung beliau, ya. Jadi sampai susu yang beliau minum itu rembes, Pak, keluar. Seperti itu, ya, keluar. Maka kemudian apa namanya? Fa'adraka at-tabib khuturatan halatihi wa qalalah. Melihat kondisi itu, ya, kondisi yang sangat kritis itu tadi, ya. Maka kemudian seorang dokter yang merawatnya tadi kemudian beliau berkata kepada Amirul Mukminin, ya, berkata kepada Amir, melihat kondisi tadi, ya, ini lukanya sudah sangat parah sekali, ya, ya, sampai ususnya saja, artinya lukanya tadi sudah sampai merobek usus beliau, ya kan, sehingga ketika dikasih minum, minumnya itu malah keluar, ya kan, rembes, ya kan, jadi dia keluar. Maka kemudian beliau mengatakan, ausi ya Amirul Mukminin fa innaka lan ta'ish, ya, wahai Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, ya, segera berikanlah wasiat, ya, umurmu sudah tidak panjang lagi, ya kan, ya, segera berikanlah wasiat, sungguhnya umurmu sudah tidak panjang lagi. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, maka kemudian setelah diberitahu kondisinya yang demikian, sudah sangat kritis itu tadi, ya, kemudian indaha nada Umar ibnahu Abdullah. Setelah itu kemudian Umar memanggil putranya, ya, yang bernama Abdullah ibnu Umar, ya, minta supaya Abdullah kemudian didatangkan, ataupun, ya, wallahualam ketika itu Abdullah sudah berada di sampingnya. Kemudian Umar meminta Abdullah untuk mendekat, ya. Kemudian Umar bin Khattab membisikkan kepada Abdullah, ya Abdullah, wahai Abdullah, atini bi Hudzaifah ibnil Yaman, ya, wahai Abdullah, panggilkan, ya, hadirkan ke hadapanku, ya, seorang sahabat Rasul, sahabatku yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman, ya. Siapa nanti Hudzaifah ibnul Yaman? Seorang sahabat yang mulia, sahabiyun jalil, ya, seorang sahabat yang mulia, ya. Maka kemudian dalika sahabiyul ladzi ihtasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima'rifati asma'il munafiqin, ya. Hudzaifah ibnul Yaman ini terkenal sebagai seorang sahabat yang dipilih, diamanai oleh Rasulullah SAW untuk menjaga rahasia, ya kan, seorang sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk menjaga rahasia, ya, dia tidak ember, ya kan, dia tidak mudah, pintar dia kemudian menjaga sir, menjaga sebuah rahasia, termasuk rahasia apa, Pak? Asma'il munafiqin, ya, nama-nama orang munafik, ya, di kalangan para sahabat ketika itu, ya, maksudnya di kalangan
yang hidup bersama para sahabat ketika itu. Jadi Rasulullah memberitahukan kepada Hudzaifah ini tentang asma'il munafikin, nama-nama orang munafik. Maka kemudian apa? Ya, apa kepentingan daripada Umar lah? Umar ingin tahu. Ya, Umar ini Pak. Jadi pelajaran daripada Umar bin Khattab yang hatta levelnya Umar bin Khattab itu ada kekhawatiran di dalam hatinya ya tentang an-nifaq ya, tentang kemunafikan. Hingga sampai sebelum beliau wafat itu beliau panggil minta Abdullah untuk mendatangkan Hudzaifah ibnul Yaman. Maka pada saat Hudzaifah ibnul Yaman sudah didatangkan di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, wa qala Umar, ya, wattima'u tajri min hasiratihi. Umar berkata kepadanya sedang darah itu mengalir ya dari tubuh beliau itu tadi, dari luka beliau itu tadi. Beliau katakan, ya Hudzaifah, wahai Hudzaifah, unashidukallaha, qala hal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ismi min bainil munafiqin. Ya, wahai Hudzaifah bin Yaman, ya, aku memohon, aku meminta kepadamu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah namaku termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara nama-nama orang-orang munafik? Ya. Apakah namaku termasuk nama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara nama-nama orang-orang munafik yang Rasulullah beritahukan kepadamu? Ya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahukan kepadamu. Fasakata Hudzaifah. Hudzaifah pun terdiam. Wadama'at ainah, ya, kedua matanya bercucuran air mata. Wa qala a'tamattani ala sirrin la astatiru an akulahu ya Umar. Apakah engkau memaksaku untuk menyampaikan sebuah rahasia yang tidak mungkin aku sampaikan? Ya kan? Karena amanah daripada Rasulullah SAW Hudzaifah untuk menyimpannya, ya, dan tidak memberitahukannya kepada siapapun, ya kan? Apakah engkau memaksa aku untuk menyampaikan sebuah rahasia, ya kan, yang tidak mungkin aku ucapkan, ya. Jadi nama-nama munafik kalau dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyembunyikannya banyak. Kalau pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentunya oleh hikmatin, karena suatu hikmah ya yang Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Jadi kalau ada seorang munafik, ya, itu meninggal, ya, Rasulullah nggak mau menyolatkan, ya kan, ya, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, ya kan. Rasulullah tidak mau menyolatkan mereka, ya. Rasulullah tidak memberitahukan sebelumnya, cuma Rasulullah kadang tadi kalau ada orang meninggal Rasulullah nggak mau menyolatkan, ya kan. Maka para sahabat pun nggak menyolatkan, ya kan, seperti itu, ya. Tapi Rasulullah tidak kemudian menerangkan secara lisan, ya kan, tentang asma'il munafik. Tentunya ada hikmah tersendiri, ya, ada hikmah tersendiri, ya, tentang hal tersebut. Maka kemudian, ya, Umar masih mendesak lagi, ya. Umar masih mendekat sahabat Hudzaifah untuk menyampaikan, ya Allah alaika kulli hal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ismi bainahum. Aku mohon wahai Hudzaifah, beritahukan kepadaku, apakah di antara nama tersebut, di antara daftar munafik itu ada namanya Umar bin Khattab, ya kan? Ya, Umar mendesak Hudzaifah. Jadi Umar ingin memastikan, ya, apakah namanya ada di dalam daftar, ya kan? Daftar asma nama-nama orang munafik yang telah disampaikan Rasulullah kepada sahabat Hudzaifah. Ya, maka apa kata sahabat Hudzaifah? Fabaka Hudzaifah. Hudzaifah tambah nangis, ya kan? Sebelumnya sudah bercucuran air mata melihat kondisi Amirul Mukminin. Nah, ini Amirul Mukminin meminta suatu permintaan yang cukup berat, ya kan? Karena dia harus menyimpan rahasia itu, ya. Umar hanya minta, ingin penegasan apakah namanya ada atau tidak, ya kan, itu, ya kan? Ada dalam daftar itu atau tidak. Aku lulaka wala aku luhali ghairika wallahi ma dzakara ismuka indi,
ya. Akhirnya kemudian Hudzaifah mengatakan kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, aku sampaikan kepadamu dan tidak pernah akan aku sampaikan kepada selain engkau. Namamu tidak ada dalam daftar tersebut. Nah inilah ya. Namamu tidak ada dalam daftar nama-nama orang-orang munafik yang disampaikan kepada. Ayem, tenang. Ya kan? Maka kemudian Umar pun memuji Allah Subhanahu wa taala dengan hal itu. Ternyata namanya tidak termasuk di dalam daftar nama-nama orang munafik yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Ya, penyimpan rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala Umar li ibni. Maka setelah itu, setelah urusan ini selesai kepada Hudzaifah, kemudian Umar kembali berbincang kepada putranya, ya, yaitu Abdullah ibnu Umar. Baqiyali minad dunya amrun wahidun. Wahai Abdullah, wahai anakku, tersisa satu urusan, ya kan? Tersisa baqiyali minad dunya amrun wahidun. Urusan dunia masih ada satu hal, masih tersisa satu hal, ya. Faqala lahu ma huwa ya abatah. Apa wahai Umar? Apa keinginanmu, ya kan? Artinya kan sudah sangat kritis tadi Bang, ya. Sudah sangat kritis sekali. Qal intaliq ila Aisyah ummul mukminin faqul yaqra alaika Umar as-salam wala taqul amirul mukminin fa inni lastul yawma lil mu'minina amiran. Pergilah menghadap Ibunda Aisyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikan kepadanya Umar menitipkan salam. Sampaikan kepadanya Umar menitipkan salam. Jangan engkau katakan Amirul Mukminin, tapi katakan Umar. Ya, karena saat ini Umar tidak lagi menjadi Amirul Mukminin karena dengan kondisinya itu tadi. Dengan kondisinya itu tadi. Waqul yasta'dinu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an ayyudfina ma'a sahibaihi. Ya. Mintalah kepada Ibunda Aisyah, ya, mintalah kepada Ibunda Aisyah, ya, supaya ya Umar meminta izin untuk diperkenankan ketika nanti Umar bin Al-Khattab meninggal dunia untuk dimakamkan di sisi dua sahabatnya yang tercinta, yaitu baginda Rasulullah SAW dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi kalau dalam sebuah keterangan yang pernah kami dapatkan, sebenarnya ya kan masih ada satu ruang, ya, ada satu space, ya, di hijr Rasulullah SAW tadi oleh Ibunda Aisyah. Sebenarnya tempat itu adalah dipersiapkan untuk beliau. Ya kan? Itu kan di biliknya Rasulullah, di kamarnya, di hujrahnya Ibunda Aisyah. Ya, sudah di situ dimakamkan baginda Rasulullah. Ya, kemudian dimakamkan di sisinya, ya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ayahanda daripada Ibunda Aisyah. Satu space lagi, maksudnya adalah nanti adalah untuk Ibunda Aisyah. Ya, nah, kamarnya, ya, ruangannya seperti itu. Ya, tapi kemudian datang permintaan daripada Amirul Mukminin, ya, datang permintaan daripada Umar bin Al-Khattab supaya kemudian Umar meminta nanti kalau beliau meninggal dimakamkan di sisi dua sahabatnya ini, ya, dua sahabatnya ini, ya. Yasta'dinu Umar bin Al-Khattab ayyudfina ma'a sahibaihi fasallama wasta'dana thumma dakhala 'alaiha fawajadaha qa'idatun tabki. Ya, Ibnu Umar masuk ke dalam rumah Ibunda Aisyah setelah minta izin tentunya, kemudian mendapatinya, ya, Ibunda Aisyah menangis. Ya, yaqra 'alaika Umar ibn al-Khattab as-salam wa yasta'dinu ayyudfana ma'a sahibai. Ya, kemudian minta izin untuk dimakamkan di sisi dua sahabatnya, itu baginda Rasulullah dan sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Qalat kuntu uriduhu li nafsi. Ya, sebenarnya aku menginginkan space yang tersisa ini karena kamarnya juga tidak begitu lebar, Pak. Ya kan? Kamarnya juga tidak begitu
tidak begitu lebar seperti itu. Ya, Ibnu Aisyah menghendaki space yang tersisa itu adalah untuknya. Wala utinnal yauma ala wala usirannal fi bihil yauma ala nafsi. Ya kan? Tapi hari ini ya aku mendahulukan Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk menempati tempat tersebut. Ya, yang sebelumnya memang beliau Ibnu Aisyah menginginkan space yang tersisa itu adalah untuk beliau. Fa'ada Abdullah farhan wa qal, maka kembalilah Abdullah dari rumah Ibnu Aisyah dalam keadaan senang, ya, karena Ibnu Aisyah memenuhi ya permintaan terakhir daripada Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Ya abadah qad adantu thumma qad adanat ya. Ya abadah qad adanat, wahai bapak, wahai ayahanda, wahai Umar, Ibnu Aisyah mengizinkan kelak ketika engkau meninggal dunia untuk dimakamkan di sisi baginda Rasulullah dan di sisi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Summa ra'a khud Umar ala turab fajalasa Abdullah wa wada'a khaddahu ala fahidaihi fanadara ila ibnihi wa qala lahu lam ta'na khuddi minat turab. Kemudian setelah itu ia melihat, ya, Abdullah ini putranya ini melihat pipi Umar ibn Khattab radhiyallahu an terletak di tanah. Jadi beliau berbaring, ya, beliau berbaring. Kemudian Umar ini meletakkan pipinya, Pak, ya, meletakkan pipinya itu di tanah. Abdullah pun duduk dan meletakkan pipinya di bahu ayahnya. Lalu Umar melihat ke anaknya dan berkata, mengapa kamu tidak membiarkan, ya, pipiku menyentuh tanah, wahai Abdullah? Ya, jadi melihat ayahnya Umar bin Khattab tadi berbaring ke sisi samping, ya. Kemudian Abdullah ini nggak tega, ya. Kemudian diambillah pahanya Abdullah ini dijadikan sebagai pantat. Tapi kemudian Umar meminta supaya dibiarkan, ya, pipinya daripada Umar bin Khattab ini menyentuh kepada tanah. Za khada abi ala turab liyafraq bihi wajhun fawailun Umar in lam yakfir lahu rabbahu ghadan. Ya kan? Apa yang maksudnya? Ya, biarkanlah wahai Abdullah, biarkanlah pipi ayahmu bersentuhan dengan tanah, ya, agar ia dapat mengusap wajahnya dengan tanah. Kemudian Umar mengatakan, celakalah Umar, mengatakan sendiri, celakalah Umar ibn Khattab jika esok hari Allah Subhanahu, ketika dia meninggal, Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosanya. Celakalah Umar bin Khattab jika esok hari Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosanya. Ya kan? Istashhada Umar bada'an ausa ibnahu faqal, ya. Kemudian esok harinya meninggallah Sayyidina Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Masih ada wasiat terakhir, ya, yang disampaikan kepada putranya yaitu Abdullah ibnu Umar. Apa itu? In hamaltani wa wasalat alayya fi masjidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fangdur ila Hudzaifah faqad yakunu ra'ani fil qawli fa in shalla alayya Hudzaifah fahamilni bitihadi baiti Rasulillah. Ya, Umar masih berpesan kepada putranya, Pak, ya kan, besok kalau saya sudah meninggal dunia, jenazah saya dibawa menuju masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lihatlah, tengoklah, Hudzaifah ada atau tidak, ya kan, ya, Hudzaifah masih ada atau tidak? Apakah apa yang beliau sampaikan kemarin, ya, itu hanya ingin menyenangkanku saja seperti itu, atau memang beliau benar-benar menyampaikan kabar yang sebenarnya seperti itu, ya, menyampaikan kabar yang sebenarnya. Jadi maksudnya apa, ya kan? Umar meminta ketika nanti jenazahnya sudah sampai di masjid Rasulullah SAW untuk disolatkan yang terakhir, ya kan? Kalau Hudzaifah mengatakan benar, Hudzaifah akan ikut menyolatkan,
ya kan? Ya, karena dia akan menyolatkan seorang mukmin, ya. Tapi kalau kemudian Hudzaifah absen, Hudzaifah tidak ada, ya Hudzaifah tidak akan menyolatkan seorang munafik. Kalau Hudzaifah tidak hadir di tempat itu, jangan kamu bawa aku masuk ke dalam masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar malu, ya kan jadi dia kan? Jangan kau bawa masuk ke dalam masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya. Summa qafa 'alal babi faqala ya ammah waladaka Umar walam takul amirul mu'minin faqad takunu astahyaitu minni fa'adanat li fa in lam ta'dan fadfinni fil maqabir. Setelah itu kemudian mintalah sekali lagi izin kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu an, ya. Ya, Umar malu, ya kan seperti itu, ya kan? Sebenarnya malu untuk kemudian dikuburkan di sisi dua orang sahabatnya itu tadi. Tapi Umar bin Khattab sangat ingin untuk dimakamkan di tempat tersebut. Kalau kemudian kembali Bunda Aisyah mengizinkan, kuburkan Umar di tempat tersebut. Tapi jika Ibunda Aisyah tidak mengizinkan, kuburkanlah Umar di maqabirul muslimin, ya, di kuburan kaum muslimin. Tentunya di kuburan Baqi, ya, yang dekat dengan, ya, yang dekat dengan masjid, yang dekat dengan Masjid Nabawi. Ya, ya akhirnya apa? Ya tentunya Ibnu Aisyah apa yang sudah dia sampaikan kemarin juga beliau tulus, ya, beliau sudah mengikhlaskan space yang akan menjadi miliknya itu diberikan kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sampai akhirnya kemudian benar, ya, pada hari wafatnya Umar ibn Khattab, ya, sahabat Hudzaifah ibn Yaman ikut menyolatkan. Kemudian kembali lagi Abdullah ibnu Umar meminta izin kepada Ibunda Aisyah untuk, ya, diizinkan ayahandanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dimakamkan di sisi dua orang sahabatnya, dan Ibunda Aisyah pun mengizinkan. Maka akhirnya Umar bin Khattab pun dimakamkan di tempat tersebut, ya kan? Di hijr Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau apa namanya di makam Rasulullah, ya, di makam Rasulullah itu ada makamnya Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ya, ketika kita ziarah ke makam Rasulullah untuk mengucapkan salam kepada beliau bertiga. Jadi kalau gambarnya itu ada Pak. Jadi kalau apa namanya Abu Bakar As-Siddiq tidak sejajar, okay? Jadi apa namanya beliau bertiga ini tidak diposisikan sejajar. Adapun sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu kepalanya sejajar dengan pundaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah ini sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Adapun kemudian sahabat Umar bin Khattab sejajar dengan apa namanya dengkul apa namanya itu, ya, lututnya, ya, dengan lututnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi posisinya demikian. Wallahu a'lam bishawab, ya kan? Yang kami mendapatkan kabar seperti itu. Jadi itulah kemudian akhir daripada kehidupan Sayyidina wa Maulana Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Seorang yang begitu luar biasa, ya, begitu besar jasanya kepada Islam seperti itu, sampai tentang masalah manakib, ya, kehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu banyak sekali, ya, sebuah kisah riwayat yang menceritakan tentang hal itu. Suatu ketika Rasulullah itu naik ke atas bukit Uhud, ya, bersama Abu Bakar dan bersama Umar. Nah, tiba-tiba gunung Uhud itu bergetar. Apa kata Rasulullah? Tenanglah wahai Uhud, ya, di atasmu adalah Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar, ya kan seperti itu, ya. Di atasmu ada Rasulullah, sahabat Abu Bakar dan Umar. Ya, maka bukit Uhud pun menjadi tenang, ya kan seperti itu, ya. Sampai kemudian tentang bagaimana keimanan, keberanian daripada Umar bin Khattab itu sampai diceritakan tadi, ya, sudah dalam perjalanan hijrah tadi Rasulullah juga memuji Umar bin Khattab. Umar itu ketika melewati suatu jalan seperti itu,
Ya, setan-setan itu lari, Pak. Iya kan? Ya, bukannya kita yang lari, ya kan? Ya, bukannya orangnya yang lari ketemu setan, tapi setan itu lari ketemu umat, ya kan seperti itu. Ya, setan itu lari terbirit-birit, ya kan seperti itu. Ya, menghadap umat itu enggak berani. Simpangan kalau umatnya rawan. Ya, tapi masya Allah ya, kisah yang sangat mengharukan ya menjelang beliau wafat. Bagaimana perasaan takut ya di dalam diri Umar bin Khattab radhiyallahu an tentang an-nifaq, ya kan, tentang kemunafikan. Maka tentunya kita harus banyak belajar kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an dan kepada seluruh para sahabat, ya kan, bahwa kita ini tidak boleh merasa aman, ya kan? Kita tidak boleh merasa aman. Kita harus senantiasa waspada. Kita harus senantiasa khawatir. Kekhawatiran, kewaspadaan, ya, keimanan bainal khauf wal roja, antara perasaan takut dan al-roja dan penuh harap. Ya, itulah yang akan senantiasa membimbing kita, ya, sehingga kita terus istiqomah, ya, terus berusaha istiqomah sehingga kita sampai ya memegang erat al-Islam ini sampai akhir hayat kita. Bukan kemudian perasaan aman yang kemudian meninggalkan ibadah, meninggalkan ketaatan, ya, tapi bagaimana antara khauf wa roja ini betul-betul menjadi spirit, ya, yang menguatkan langkah kita, ya, senantiasa kita berkata siapalah saya, ya, siapalah kita ini, ya, dibandingkan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, beliau terus ya bermuhasabah, ya, pemohon, ya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon belas kasihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan sepenggal kisah tadi menjadi motivasi, ya kan, untuk kita semua sehingga kita dapat senantiasa istiqomah, ya kan, di dalam Islam ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Jika ada kesalahan, kekurangan kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.